Ya, halo kawan-kawan semuanya. Jumpa lagi di channel Cika Cizi. Nah, di video kali ini saya punya satu buah laptop HP. Untuk tipenya itu TPN C114 ya. Nah, permasalahan pada laptop ini adalah dia tidak bisa nyala ya. Ini adaptornya, kondisinya on. Kita coba colokkan. Ya. Di sini ada tombol power, kita coba nyalakan. Nggak ada respon ya. Kita coba lagi sekali. Nggak ada respon. Indikator. Misalkan. Indikator ada di sebelah sini ya. Oh ya, oke. Sini ada indikator charging, lampu orange. Kita coba tekan tombol power. Oke, nggak respon. Coba lagi satu kali. Oke, nyala ya, putih, kemudian mati. Nyala putih, kemudian dia tidak lama mati. Ya. Kalau misalkan kita coba menggunakan power supply, kita coba cek dengan menggunakan power supply. Oke, kita atur di 19,5 volt dengan ampere 2,31 ya. Kondisi tercolok, charging, dia menarik ampere 16 ya. 10 turun ya, tidak stabil, naik turun. Berarti dia juga nggak bisa charging ke baterai ya. Mungkin baterainya rusak atau ada masalah di IC chargingnya. Oke, kita coba nyalakan. Di sini kita ingin mengetahui pergerakan ampere ya. Di sini kondisi nyala LED putih, dia ampernya naik ke 67 mA ya, naik di 67 mA. Kemudian drop lagi ke awal yaitu 9, 6, naik turun seperti itu ya. Jadi selanjutnya kita coba cek dulu, kita bongkar dulu cover bagian belakang untuk bisa melihat mainboardnya. Oke, di sini ada baterai. Oke, oh, ini ada cairan ya teman-teman. Saya nggak tahu cairan apa ini. Warnanya merah. Ya, saya nggak tahu apakah ini dari baterai atau laptopnya ketumpahan sesuatu ya. Sepertinya ketumpahan sesuatu nih. Mungkin ini yang menjadi penyebabnya ya, kenapa dia tidak menyala. Ya, kita coba bongkar dulu aja. Ya, ini dia teman-teman, bagian dalamnya ya, tidak terlihat ada cairan. Tadi saya dapatnya di sebelah mana ya, sebelah sini kayaknya ya, tidak ada cairan yang kena ya, kecuali di colokan VGA nya ini ya, ada karatnya, kemungkinan di bagian sini. Untuk bagian atas aman aja ya, nggak ada apa-apa. Ini nggak tahu ini ada apa ini. Oh, saya pikir komponen yang di lem di situ, ternyata lain. Oke, kita akan lihat di baliknya dulu ya. Atau kita coba dulu, kita coba colokkan. Saya mau lihat di sini kayaknya ada current resistor. Di sini kabel power ya, nanti masuk ke bawah sini. Kemungkinan ini ada current resistor di sini, ada resistor besar.
Kita coba cek apakah dia ada VIN-nya masuk ya. Coba cek sini. Oke, ada ya 19,3, berarti voltase VIN-nya ada ya, hadir. Oke, kita coba dulu lihat di bagian bawah karena memang kelihatannya komponennya banyak di bagian bawah ya. Kita buka lagi. Kita buka yang misalnya ini juga ya, soalnya saya harus mencabut colokannya. Kita buka dulu ya. Ya teman-teman, mainboardnya sudah kita lepas ya di sini. Terus saya juga melepaskan ini ya, untuk switch tombol switch yang ada di casing bagian atas saya lepas juga, dan saya pasang di sini ya, supaya untuk memudahkan nanti untuk pengetesan. Nah, kalau dilihat dari atas sini ya, tidak ada cairan atau apapun yang tadi kita lihat sebelumnya. Cuma di sini sedikit korosi aja di bagian sini, tapi sepertinya tidak kena ke bagian mainboard. Kemudian kita cek di bagian belakangnya ya. Di bagian bawah sini Oke, ya, tidak ada tanda-tanda korosi juga atau ada cairan yang masuk ya. Sebelah sini juga tidak ada, yang dekat sini juga nggak ada. Cuma saya lihat sini ada beberapa bekas solderan ya, bukan solderan sih, kayak flux ya, bekas flux di daerah BIOS. Kemudian di daerah sini juga ada flux ya, kelihatan agak kurang bersih ya. Kalau kita lihat di sini kurang bersih, kelihatan kalau bekas dikerjakan. Oh, ini dia. Ini teman-teman, ini bekas diganti kayaknya ini, dengan menggunakan kapasitor tantalum ya. Ini tantalum. Ya, kemungkinan nilainya juga beda ini pastinya, atau mungkin sama, tapi mungkin biasanya itu menggunakan yang elko seperti ini, bukan yang seperti ini ya. Oke. Kita coba aja dulu dengan melakukan pengecekan ya. Di koil-koil yang ada, kita cek voltasenya. Kita coba cari 3 volt, 3,3 volt dan 5 voltnya dulu ya. Oke. Kabel adaptor saya colokkan. Kita coba cari voltasenya ya di sini. Coil ini ya nggak ada, coil ini juga tidak ada ya. Oh, ada 3,1. Ini berarti ke baterai ya, charging baterai. Di sini tidak ada, di sini tidak ada, di sini tidak ada, tidak ada, tidak ada. Jadi nol semua ya. Di sini apalagi ya, ini pasti untuk koprosesor ya, nggak ada. Jadi nggak ada voltase sama sekali. Biasanya harusnya ada 3 volt dan 5 volt ya. Untuk tipe mainboard ini tipenya LAA997P. LAA997P. Kalau gitu saya coba cari dulu dia punya skematik ya. Jadi saya akan lanjutkan, kita akan coba cek di mana 3 dan 5 voltnya. Ya, oke teman-teman, saya sudah dapat skematiknya ya. Saya cek di sini 3V dan 5 volt ya, 3 volt dan 5 voltnya di page nomor 39 ya. Nah, ini dia adalah IC PWM-nya ya, untuk menghasilkan 3 volt dan 5 volt. Itu ada di kode PU301 ya, PU301. Kita coba cari dulu PU301, biasanya di dekat IC ya.
Harusnya sih di bagian sini mungkin ya. Kalau di sini nggak ada satu. Ya sepertinya di sebelah sini. Oke, oh ini dia, ini PU301. Oke, PU301. Coba saya kasih lihat di mikroskop saja ya. Oke. Ya, ini dia. Kalian lihat di situ, itu adalah PU301 ya. Ya, kelihatan ya. Sorry, kurang terang. Nah, dia. Fokuskan sedikit. Ya, ini dia IC controller untuk menghasilkan 3 volt dan 5 volt ya. Nah, sekarang kita coba cek. Mungkin saya kecilin saja ya, karena kita sudah lihat jelas ya. Nah, saya kasih di 20 saja, always on top. Kemudian kita tadi buka ininya. Ya, ini dia IC-nya tadi. Nah, sekarang untuk pengecekan. Ya, bagaimana kalian mengeceknya? Pertama, untuk IC ini bekerja, dia butuh input ya. Inputnya itu ada beberapa ya. Kalian harus cek VIN, terus enable LDO, enable ENM ini juga, terus LDO 5 dan LDO 3. Ini kalian cek semua voltasenya, apakah ada atau hadir di mainboardnya, di kaki-kaki IC-nya tentunya ya. Sebentar ya, saya takutnya akan nabrak. Saya angkat dulu adaptornya. Oke, mana IC-nya tadi? Oke, aduh, kurang jauh. Oke, kurang jauh sedikit. Nah, ini dia, sorry. Ya, ini dia ya. Saya perbesar sedikit. Belum bisa. Ya. Oke. Ya. Di sini kita cek VIN. Kabel colok powernya kita colokkan dulu. Nah, VIN kaki nomor 1 ya. Kaki nomor 11. Kita cari kaki nomor 11. Itu ada nomornya 11 ya. Di sini kita lihat. Sorry. Kaki nomor 11. Apakah ada 19 volt? Oh, enggak ada ya, kayaknya di sini. Voltnya tidak ada. Oh, sorry. Oh ya, betul, harusnya betul. Ya, ada ampernya masuk ya. Kita coba cek. 19-nya tidak ada ya. Kita coba cek di kapasitor ini ya. Salah satunya harusnya ada 19 volt. Ya, ini ada ya 19 volt ya. Berarti VIN-nya coba kita cek lagi. VIN-nya melalui kapasitor ini. Oh, nggak ada ya. V11, VIN 11. Ini hilang nih, VN 11-nya tidak ada. Tidak masuk VN-nya. Oke. Nah, VN-nya sudah tidak ada. Nanti kita akan cek. Terus NLDO pin 12. Pin 12 itu harusnya sih nggak ada juga, karena jalurnya juga sama ya dengan yang 12, yang 11 ya. Ya, nggak ada juga ya. Kemudian pin nomor INM. INM ini kalau kita lihat dari AC on dan main power. Jadi kemungkinan akan hadir ketika kita tekan tombol power ya. Jadi kalau tidak kita tekan tombol power seperti sekarang, kita cek pasti 0. Ya, kecil ya sini 0,0. Saya coba cek, mungkin ini bukan groundnya. Harusnya betul ya tadi. Oh, ini ada voltasenya. Coba saya balik.
Oh, ada. Oke, kita cek ya. Voltasenya input pin nomor 11 ya di sini. Oke, hadir ya. 19,5 volt ada ya. Terus kita cek pin nomor 12, dia di kapasitor yang ini, dia ada 3,2. Apakah betul nilainya? Betul ya. Karena di situ saya lihat ada pembagian ya dengan melewati dua resistor yang ke ground sebesar 500 kilo ohm dan satunya 100 kilo ohm yang ke groundnya. Jadi harusnya sih betul ya hitungannya 3,2 atau 3,3. Cara ngitungnya itu seperti apa ya? Kita cari arusnya, arus totalnya dulu. Jadi I sama dengan V per R ya. V itu adalah inputnya dari tadi yaitu sebesar 19,5 ya. Terus dibagikan total resistansinya yaitu 500 plus 100. Jadi dibagi 600K. Jadi didapatkan I-nya berapa? Nanti I itu dikalikan dengan nilai kapasitor yang ke ground, yaitu yang 100K. Jadi nilai I dikalikan 100K kilo ohm akan didapatkan nilai sebesar ini, 3,245 ya, jadi betul. Nah, untuk yang tadi pin ke nomor 3, kita pin nomor 13, sorry, INM, itu harusnya untuk switch on ya. Jadi dia harusnya cuma ada kalau misalnya kita sudah switch. Ya, di sini 0. Ya, tapi kalau kita switch baru dia hadir. Oke. Kemudian kita cek LDO5, LDO3, dia terkonek ke kapasitor ini. 1. Oke, hadir ya. Di sini 3. 3,28 hadir. Jadi LDO5 dan LDO3 ada. Ya. Kalau kita mau ngecek yang tadi ya, pin nomor 13. Ya, saya pasang di ground dulu. Kemudian saya coba switch on. Tapi saya pasang dulu probe-nya. Ya, Oke, nah statusnya 0 ya. Kalau kita switch on, nah dia akan muncul sebesar 3,2. Berarti inputnya semua oke ya, inputnya semua oke. Oke, nah hadir. Nanti lama-lama dia akan hilang ya. Ya, kembali ke 0 ya. Karena memang tidak bisa hidup. Nah, berarti permasalahannya adalah kenapa 3 volt dan 5 voltnya tidak keluar ya. Harusnya coilnya kalau misalnya kita lihat di datasheet, di skematik ya, untuk 3 always-nya itu ada melewati PL303. Ini PL303. Sorry. Ah, itu PL303. Berarti coil ini adalah yang 3,3 voltnya, sedangkan yang ini PL302 ini adalah 5 volt ya. Kalau kalian lihat di skematik sini ya, ini PL302. Oke. Kemudian coba kita cek apakah ada short kah? Mungkin di jalurnya coba kita cek coilnya aja. Kita ke diode mode ya, yang bisa bunyi. Oke, kita coba cek di coilnya aja langsung. Apakah jalur 5 volt ini ada error? Ada shortnya? Sorry, ke sini. Oh, short. Ini kalian teman, short. Walaupun tidak ya, kalau short to ground dia harusnya 3 atau 2 ohm. Ya, di sini dia menunjukkan 22 ohm. Jadi ini short ini. Kemudian kita coba cek di yang 3 volt. Sorry. 3 volt. Ah, ini short banget. 2,1 ohm. Sedangkan di ground 2,1 ohm. Jadi ini benar-benar short. Nah, shortnya yang mana nih, teman-teman? Bagaimana cara mencari shortnya? Kita biasanya coba cek apa ya, mungkin di MOSFET
Kita coba cek. Ya, ini harusnya ground, sorry. Ini tadi 19-nya dari sini. Ground di situ. Kita coba cabut dulu ya, tadi saya lupa, saya cabut dulu kabel powernya. Kemudian kita coba cek lagi. Tadi saya lupa ya, harusnya saya cabut dulu kabel powernya. Di 5 volt kita coba cek. Tadi saya lupa. Ternyata juga tetap short ya, short ya. Oke, di sini juga short. Sorry. Kalau ini 3 voltnya juga short. Nah, ini lebih short lagi dibandingkan yang 5 volt tadi, karena ohmnya memang mendekati ground. Nah, groundnya itu kalau tidak salah tadi 19 volt di sini, tidak short ya, 19 volt di sini yang ground. Nah, coba kita cek MOSFET-nya. Mungkin ground ini ada short ke sini. Oh iya betul, short ya. Ini kelihatan short ini. Coba kita ke dioda, kita cek. Oh iya, 0,006, kecil sekali. Ini sangat short. Coba kita cek di sini ke gate-nya. Oke, gate masih oke. Kalau dibalik, oke. Nah, ininya aja sih, kalau dibolak-balik dia short ya, antara drain and source-nya 0,005, sedangkan di sini ya 0,005 juga. Coba yang di MOSFET yang satunya. Oke, ini oke. Gate. Oke. Oke, OL ya. Nah, seperti ini harusnya ya, OL. Satunya terbaca 0,6 paling enggak. Di sini juga OL. Oke, kita coba cek yang di 5 volt, MOSFET di 5 volt bagian atas 0,6, 1,3. Kita balik probe merahnya. Oke, ini OL. Ini OL ya. Nah, sekarang coba kita cek yang ini, MOSFET yang di bawah. Ini 0,04 ya. 0,05. Ini juga sepertinya short ya, walaupun nilainya lebih tinggi, tapi tetap short ini. Oke. Nah, 0,06 ya, short ini. Jadi MOSFET ini juga mengalami kerusakan, yaitu PQ304. PQ304 itu adalah MOSFET dengan seri AON 7506. Jadi ada dua MOSFET ya kelihatannya yang rusak ya teman-teman. Di sini dan di sini dengan kode yang sama ya, AON 7506. Ayo kita akan ganti terlebih dahulu. Saya akan cari spare partnya. Oke, ini dia AON 7506, sesuai ya, 7506. Kita akan ganti MOSFET-nya ya. Dua-dua MOSFET ini kita akan kerjakan terlebih dahulu ya, 7506 ya. Ya. Ini dia MOSFET yang lama ya. Kita coba cek dulu apakah dia betul short. Oke. Kita ke bip mode ya. Di sini drain and source-nya kita coba. Oh, nggak short ya. Nggak short teman-teman. Ternyata bukan MOSFET-nya nih. Ya. Nggak short. Berarti kalau misalkan saya cek di sini, ini ground dan ini tetap short. Oke, tetap short. Berarti apa nih kemungkinan, teman-teman? Ya, kalau sudah seperti ini, kemungkinannya apa?
gate tidak short, ya, gate tidak short, tapi jalur ini short ya. Oke, ini jalurnya short to ground ya. Oke. Kalau yang tadi kita cek lagi apakah dia masih short. Enggak ya, enggak short nih. Kalau ke ground short dah 5 voltnya hilang, shortnya hilang ya. Oke, ternyata tidak masalah ya. Oke, ternyata MOSFET-nya tidak masalah. Kita pasang kembali aja dulu. Oke. Ya, teman-teman, untuk IC PWM-nya ini ya, untuk 3 volt 5 volt, kita nggak tahu apakah ini rusak atau tidak ya. Tapi untuk memastikan ini rusak atau tidak, biasanya kita cek aja kapasitor-kapasitor yang ada di sekitar dari IC ini ya. Kita lihat apakah ada kapasitor yang short ke ground. Jadi kita coba cek. Oke, cek ya. Saya kasih ke ground ya, kita cek kapasitor-kapasitor yang terhubung ke IC ini ya. Oke. Oke, ini ground. Ini tidak ya. Oke, bagus. Nah, ini juga ground. Ini tidak ya. Ini ground, ini tidak. Bagus. Bagus. Oke. Oke, ini tidak ada yang ground, dua-dua ini ya, tidak terkoneksi ke ground. Oke, berarti tidak ada yang short ya. Kalau di sekitaran IC tidak ada short. Biasanya kalau seperti itu IC-nya tidak masalah. Nah, bagaimana cara untuk memastikannya? Yaitu kita sebenarnya kalau misalnya ada jumper, kita cabut jumpernya ya. Kalau di sini kita paksa kita harus cabut coilnya ya, yang ini kita coba cabut. Kita lihat dia di bagian shortnya bagian mana, yang sebelah sini atau yang sebelah sini ya. Kalau misalnya bagian sebelah sini, berarti harusnya dia di IC-nya rusak atau di MOSFET-nya ini rusak ya. Ada dua kemungkinan. Nah, kalau misalnya di sini yang short, ya kemungkinan bisa short di sini atau short di tempat lain lagi ya, karena 3 volt always ini kemana-mana ya jalurnya, jadi bisa di mana saja kerusakannya itu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengeceknya? Yaitu kita menggunakan voltage injector tentunya ya, untuk mempercepat. Sebentar, saya ambil dulu. Nah, ini dia ya. Saya menggunakan mekanik VC04 ya, injektor, dimana kita atur dia di 1,2 saja. Di sini bisa sampai 3,6 ya, 2,8. Kita atur paling rendah saja. Kemudian kita pasang groundnya. Kemudian kita suntikkan dia punya plusnya di kaki dari induktor ini tadi ya, untuk mengetahui di mana short yang ada. Nah, biasanya kalian bisa menggunakan indera peraba kalian raba-raba di bagian mana yang terasa panas. Nah, karena di sini saya punya thermal kamera, saya akan menggunakan thermal kamera ya, karena ini akan mempermudah saya untuk mencari dan lebih cepat prosesnya. Misalnya kita akan lihat di mainboard bagian mana yang mengalami kerusakan. Kita nyalakan dulu. Oke, kita injeksi di 3,3 volt di induktor ini ya. Kita injeksi. Kita lihat berapa amp. Oke, ternyata 4 ampere ya teman-teman, 4 ampere. 4 ampere itu tinggi sekali. Kita coba cek.
bagian mana yang panas. Ini kita lihat. Saya injeksi ya. Oke, bagian sini nih. Ini teman-teman, di sini, bagian sini. Sorry, saya geser sedikit, mungkin hitnya agak miss. Oh ya, saya ulangi ya, coba. Injeksi. Oke, bagian sini. Bagian sini ya, teman-teman. Nah, sebentar. Kita cabut. Kita beralih ke bagian posisi tadi yang agak panas. Kita arahkan ke sini ya. Nah, di bagian sini yang ada panasnya tadi saya lihat di thermal kamera ya. Kita coba cek di belakangnya. Saya coba cek di belakangnya. Ternyata di belakangnya tidak ada komponen sama sekali ya. Tidak ada komponen, berarti kemungkinan besar itu di bagian depan sini yang mengalami kerusakan. Nah, tapi yang mana dari sekian banyak yang ada di sini ya? Jadi kita harus cari lagi. Caranya bagaimana? Kita gunakan alkohol ya. Kita kasih alkohol, kemudian kita injeksi lagi ya. Kita lakukan injeksi ulang. Oke, sebentar. Saya kasih alkohol dulu. Alkohol yang kalian gunakan jangan yang 70% ya. Yang 99% ya. Gunakan yang 99%. Oke, kalian kasih di sana. Kemudian kita injeksi ulang di 3,3 induktornya ya. Kita lihat yang mana sih yang short. Oke. Kalau kalian lihat ya. Ini saya ulangi ya. Nah, kelihatan ini. Cap ini. Ini kapasitor ini. Saya ulangin. Nah, karena dia ngering ya. Kalau mengering berarti dia panas. Berarti kemungkinan besar cap ini yang bermasalah. Ya, kita coba cabut. Sekarang kita coba cek lagi. Apa masih ada short? Ya, kita menggunakan multimeter. Dimana kita cek di coil yang tadi ya 3,3 voltnya. Kita coba cek aja ya. Oke. Cek ke ground, kita cek ke sini. Nah, nggak ada ya. Nah, shortnya hilang teman-teman. Di 3 volt, di indikator 3,3 voltnya tidak ada ya, berarti normal nih. Kayaknya sudah oke nih. Ya, di sini ya. Sorry, saya kasih lihat lagi teman-teman. Ya, ini induktor tadi yang 3,3 volt. Kita injeksi. Ya, nggak ada ya. Kalian lihat. Nah, nggak short. Di sini tidak short. Di sini tidak short. Jadi shortnya sudah hilang. Nah, capnya perlu diganti atau tidak? Kalau bisa kalian ada, boleh diganti. Kalau misalnya tidak ada pun, biasanya sih tidak apa-apa. Kalau misalnya kapasitor itu dicabut. Saya akan coba cek dulu apakah saya ada atau tidak. Tapi sebelumnya saya coba cek value-nya berapa. Dia di pin berapa tadi ya? Sorry. Oke, dia terkoneksi di pin IC U20 ya. Nomornya adalah yang ini ya, yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 ya di sini ya. Pin kapasitornya terkoneksi di 6 dan 7 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Kita coba cek di datasheetnya. Oke, ini ya datasheetnya. Di sini 6 dan 7 itu terkoneksi dengan kapasitor ini. Ya, 10 UF dengan ukuran kapasitor 0,0603 ya. 10 UF.
Ya, ini ya, kita ada kapasitor SMD 10 UF0603 ya, dengan rating 10 volt ya, di sana 6,3 volt, jadi oke saja. Nanti kita akan ganti kapasitornya ini, kita ganti yang baru. Sekarang kita tes ya, kita masukkan 19,5 volt 2,31. Saya nyalakan power supply dulu, kita coba cek, kita colokkan. Baterai cingosnya belum saya pasang, coba saya pasang dulu. Oke, kita colokkan kabel powernya ya. Sorry, belum nyala. Oke, nyalakan, kita colokkan ya, ngedraw sekitar 7-8 miliampere ya. Kondisi LED nya on ya, ini on. Kita coba switch ya, kita coba switch. Oke, dia naik ke 0,4, 0,3, fan spinning ya, jadi kipas berputar. Dia mati karena memang tidak terlalu panas masih ya. Nanti kalau sudah panas baru dia naik lagi. Untuk ngecek displaynya bagaimana, keluar atau tidak, nanti saya akan rakit dulu saja ke mainboardnya, ke dalam casingnya. Nanti kita akan tes setelah saya rakit ulang ya. Kelihatannya tapi sudah oke ya, dari ampere juga sudah naik lebih ya, sekitar 324 miliampere, jadi sip ya teman-teman. Laptopnya sudah saya rakit semua ya, seperti ini kondisinya, seperti di awal ya. Kita coba pasang kabel powernya, kita tes. Oke, kita coba nyalakan. Oke, ada reaksi, DVD nyala. Oke, muncul ya, layarnya muncul, ada tulisan muncul, manufacturer programming mode apa tadi ya. Coba kita lihat apakah ada masalah. Oke, dia tidak mau masuk Windows ini, kayaknya stuck dia. Saya akan perlihatkan errornya seperti apa ya. Saya coba, mungkin di start bisa respon. Oke, nih kalau kalian baca, manufacturer's programming mode is in unlock mode ya, berarti ini ada masalah. Kemungkinan ada di BIOS ya, nanti kita cari tahu bagaimana caranya. Tapi untuk video kali ini saya cukupkan sampai sekian ya. Setidaknya laptop ini sekarang sudah bisa menyala kembali ya, respon ya, ada muncul layar, berarti oke. Tinggal masalah kenapa muncul tulisan seperti itu tadi, nanti saya akan buatkan video yang lain ya, untuk bagaimana cara kalian mengatasi masalah ini ya. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya, semoga membantu teman-teman semuanya.